Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dia Ratnawati dan juga rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video penjelasan dari kami. Di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi dengan judul Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan. Sebelum masuk pada pemaparan materi, alangkah baiknya kami dari kelompok 7 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, Imelda Vaganza Arselita dengan NPM akhir 020, rekan saya, Eka Bella Fatmawati, NPM akhir 021, Anggita Nashwa dengan NPM akhir 038, Tegar Fardasta, NPM akhir 042, M. Rizal dengan NPM akhir 115, Rizky Eko, NPM akhir 278. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana format output simulasi. Jadi dalam membuat laporan hasil simulasi, itu sebaiknya kita menampilkan semua data skenario, seperti kondisi awalnya bagaimana, terus aturan mainnya gimana, dan juga keputusannya itu apa yang dihasilkan. Dari satu tempat bersama hasilnya. Dan dalam slide berikut, saya memberikan contoh gambar, contoh simulasi. Jadi di sini hanyalah asumsi terkait nominalnya. Yang pertama itu ada skenario. Kita menetapkan dulu skenarionya. Jadi skenario itu merupakan kondisi awal dan juga aturan dasar dari simulasi. Di sini saya menetapkan persediaan awalnya itu 200, di mana unit barang yang tersedia saat dimulainya. Kemudian yang kedua ada penjualan harian. Penjualan harian ini tiap hari 20 unit barang diperkirakan yang akan terjual. Kemudian menentukan keputusan. Di sini keputusan itu adalah aturan untuk mengelola persediaan itu bagaimana dikelolanya. Yang pertama, saya menetapkan jumlah pesanan ini 100. Jadi setiap kali memesan, dipesannya 100 unit sekaligus. Dan juga titik pemesanan ulang ini jika persediaannya itu tinggal 175. Nah, maka itu kan unitnya kurang dari 175 atau 175 pas, maka segera buat pesanan baru. Dan kemudian yang terakhir itu ada lead time. Jadi butuh waktu 3 hari dari memesan barang sampai barang dagangan itu datang. Kemudian yang terakhir, nah, kemudian di sini menunjukkan hasilnya. Jadi hasil ini menunjukkan hasil simulasi harian tadi. Di sini ada hari ini urutan hari selama simulasi itu, kemudian ada persediaan awal, itu stok sebelum aktivitas hari itu. Dan juga penerimaan, ini barang yang diterima dari pesanannya, berapa. Kemudian ada kolom penjualan, itu tercantum barang yang dijual pada hari itu. Kemudian kolom persediaan akhir itu stok yang tersisa setelah penjualan pada hari itu. Kemudian ada kolom jumlah pesanan itu indikasi apakah ada pemesanan baru pada hari yang sama. Kemudian jatuh tempo itu berapa hari lagi barang yang dipesan akan datang karena ada lead time 3 hari tadi. Kemudian intinya pada gambar ini itu memperlihatkan bagaimana stok barang itu dikelola setiap harinya, seperti barang dijual setiap hari, stok menurun bagaimana, stok mencapai batasnya seperti 75 unit tadi, 175 unit, dibuat pesanannya setelah 3 hari, barang dagang untuk mengisi stok lagi itu bagaimana. Nah, dari pemodelannya sudah saya paparkan sebelumnya, di situ ada kelebihannya masing-masing dan juga kelemahannya. Tidak hanya kelebihan, juga ada kelemahan. Di sini saya paparkan dulu apa kelebihannya. Jadi kelebihannya ada 4 poin yang utama. Yang pertama sebagai sarana pembelajaran. Jadi, proses pemodelan itu sendiri adalah pengalaman belajar. Setiap proyek pemodelan memungkinkan manajer untuk memahami sistem bisnis lebih dalam lagi dan biasanya selalu ada hal baru yang ditemukan selama proses itu dilakukan. Kemudian poin kedua itu ada kecepatan evaluasi alternatif. Jadi dengan simulasi, kita bisa mempertimbangkan banyak pilihan dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan hanya dalam beberapa menit, kita bisa mensimulasikan operasional perusahaan untuk beberapa bulan hingga tahunan ke depan. Bagaimana? Dan yang poin ketiga ini kemampuan prediksi. Jadi model yang memberikan pandangan ke masa depan, sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh metode manual atau laporan biasa.
Ini membantu kita untuk memperkirakan dampak keputusannya itu sebelum benar-benar menerapkannya. Dan yang terakhir ini biaya lebih murah daripada uji coba nyata. Jadi walaupun membuat model itu memerlukan investasi dalam perangkat keras dan juga perangkat lunaknya, biaya ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang bisa terjadi. Jadi jika kita salah mengambil keputusan di dunia nyata itu kerugiannya bagaimana? Dan juga ada pula kekurangan. Di sini ada dua poin utama yang saya cantumkan. Yang pertama ini ada model tidak sempurna. Jadi dalam membuat model sistem bisnis itu sulit. Tidak semua faktor bisa dimasukkan ke dalam model. Misalnya nih, beberapa data dalam skenario itu harus berdasarkan estimasi. Nah, selain itu, rumusan matematika dalam model itu hanyalah perkiraan, bukan gambaran sempurna dari kenyataan. Dan kemudian yang kedua ini ada ketergantungan pada kemampuan matematis tinggi. Nah, di sini untuk membuat model yang kompleks dan juga memahami outputnya, itu dibutuhkan keterampilan matematika tingkat tinggi. Ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi perusahaan yang sumber dayanya terbatas. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Masuk materi selanjutnya yaitu pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik adalah pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi untuk membantu siswa memahami konsep matematika melalui simulasi, analisis, dan pemecahan masalah. Lembar kerja elektronik merupakan alat bantu pembelajaran berbasis digital yang dirancang untuk memfasilitasi interaksi siswa dengan materi pelajaran. Lembar kerja elektronik memungkinkan siswa untuk mengakses materi secara fleksibel melalui perangkat seperti komputer atau smartphone, melakukan simulasi dan eksperimen matematis secara interaktif, dan mendapatkan umpan balik langsung atas jawaban mereka. Pengembangan lembar kerja elektronik melibatkan beberapa tahap seperti yang pertama, analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, desain, merancang konten dan fitur interaktif yang sesuai dengan materi. Yang ketiga, pengembangan, yaitu membuat lembar kerja elektronik menggunakan perangkat lunak atau platform tertentu. Yang keempat, implementasi, menguji lembar kerja pada kelompok kecil siswa untuk mendapatkan umpan balik. Yang kelima, evaluasi, yaitu menilai efektivitas lembar kerja berdasarkan hasil belajar siswa. Lalu ada peran lembar kerja elektronik. Di sini ada tiga, yaitu yang pertama, mengakses materi secara fleksibel melalui perangkat seperti komputer atau smartphone. Di sini siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja tanpa terbatas tempat dan waktu, cukup dengan perangkat digital. Lalu yang kedua, melakukan simulasi dan eksperimen matematis secara interaktif. Lembar kerja elektronik memungkinkan penggunaan alat bantu digital untuk menguji konsep matematika secara langsung, membuat belajar lebih menarik dan aplikatif. Yang ketiga, mendapatkan umpan balik langsung atas jawaban mereka. Di sini siswa bisa mengetahui apakah jawaban mereka benar atau salah secara otomatis, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan reflektif. Lalu ada kapabilitas pemodelan statis. Pemodelan statis adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis sistem atau proses pada satu titik waktu tertentu. Model ini tidak mempertimbangkan perubahan variabel seiring waktu, sehingga cocok untuk situasi yang stabil atau tidak melibatkan dinamika waktu. Contoh penerapan pemodelan statis meliputi yang pertama analisis anggaran keuangan untuk satu periode tertentu. Proses meninjau dan mengevaluasi pemasukan serta pengeluaran selama periode tertentu untuk memastikan keuangan tetap terkendali dan sesuai rencana. Yang kedua, perhitungan kapasitas produksi berdasarkan sumber daya yang tersedia, yaitu mengukur jumlah maksimal produk yang dihasilkan dengan tenaga kerja, mesin, dan bahan baku yang ada guna merencanakan produksi secara efisien. Yang ketiga, evaluasi risiko statis dalam manajemen proyek, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang bersifat tetap atau tidak berubah seiring waktu seperti lokasi, regulasi, atau struktur organisasi proyek untuk mengurangi potensi hambatan. Kapabilitas pemodelan statis memungkinkan pengguna untuk memahami hubungan antar variabel dalam kondisi tetap, sehingga mempermudah pengambilan keputusan berbasis data. Lalu kapabilitas pemodelan dinamis. Berbeda dengan pemodelan statis,
Pemodelan dinamis memperhitungkan perubahan variabel seiring waktu. Model ini biasanya digunakan untuk menganalisis sistem yang kompleks dan terus berubah. Seperti yang pertama, simulasi pertumbuhan populasi. Proses pemodelan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan faktor seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Yang kedua, prediksi tren pasar berdasarkan data historis. Analisis data masa lalu untuk mengidentifikasi pola dan membuat perkiraan arah pergerakan pasar di masa depan, seperti permintaan produk atau harga saham. Yang ketiga, analisis dampak kebijakan ekonomi dalam jangka panjang, yaitu menilai bagaimana suatu kebijakan misalnya pajak atau subsidi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, inflasi, atau kesejahteraan masyarakat dalam periode waktu yang panjang. Kapabilitas pemodelan dinamis memungkinkan pengguna untuk memprediksi hasil di masa depan berdasarkan skenario yang berbeda, sehingga sangat berguna dalam perencanaan strategis. Lalu memainkan permainan bagaimana jika atau what if analysis adalah teknik yang digunakan untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan hasil dengan mengubah satu atau lebih variabel dalam model. Teknik ini sering digunakan dalam yang pertama perencanaan anggaran. Bagaimana jika pendapatan meningkat 10%? Lalu yang kedua manajemen risiko. Bagaimana jika terjadi kenaikan suku bunga? Yang ketiga pengambilan keputusan. Bagaimana jika strategi pemasaran diubah? Dengan memainkan permainan bagaimana jika, pengguna dapat mengevaluasi dampak dari berbagai keputusan tanpa harus menerapkannya secara langsung, sehingga mengurangi dampak risiko. Lalu antarmuka model lembar kerja. Antarmuka model lembar kerja adalah platform atau alat yang digunakan untuk mengimplementasikan model statis, dinamis, dan analisis bagaimana jika. Contoh antarmuka ini meliputi Microsoft Excel, yaitu memungkinkan pengguna untuk membuat model matematis, melakukan simulasi dan analisis data. Yang kedua, Google Sheets, yaitu alternatif berbasis cloud untuk kolaborasi tim. Antarmuka ini biasanya dirancang agar intuitif dan mudah digunakan, dengan fitur seperti grafik, tabel, pivot, dan fungsi otomatisasi untuk mendukung analisis data. Untuk materi selanjutnya ada kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau juga disebut dengan AI adalah upaya kita manusia untuk membuat mesin, khususnya komputer, berperilaku cerdas seperti manusia. Artinya, komputer tidak hanya melakukan perintah dasar, tetapi juga berpikir, menganalisis, dan mengambil keputusan, bahkan menciptakan solusi seperti manusia berpikir. Awalnya, AI berhubungan erat dengan Decision Support System atau DSS, sistem komputer untuk membantu pengambilan keputusan melalui model matematik dan basis data. Namun, para ilmuwan sadar hanya logika dan data saja tidak cukup. Diperlukan kecerdasan institusi, pengalaman, dan fleksibilitas suatu yang hanya bisa dimiliki oleh manusia. Maka muncullah konsep AI. Nah, untuk sejarah AI itu sendiri itu pada tahun 1956 dalam sebuah konferensi di Dartmouth College, ilmuwan bernama John McCarthy memperkenalkan istilah artificial intelligence. Di awal masa proyek AI seperti College, program-program yang membuktikan terma matematika menunjukkan bahwa mesin bisa melakukan pemikiran yang logis. Lalu yang selanjutnya ada bidang-bidang dalam kecerdasan buatan atau AI. Setelah AI mulai berkembang, para ilmuwan sadar kalau AI itu luas sekali supaya lebih mudah dikembangkan. Akhirnya AI dibagi menjadi dalam beberapa bidang khusus. Setiap bidangnya ini memiliki fokus masing-masing tergantung masalah apa yang dibicarakan. Berikut ada bidang-bidangnya. Yang pertama ada sistem pakar atau expert system. Sistem pakar adalah komputer yang biasanya memberi saran seperti dokter. Itu artinya sistem pakar ini menyimpan ilmu dari berbagai para ahli seperti dokter, insinyur, penasihat keuangan, dan lain-lain. Lalu menggunakan ilmu itu untuk membantu pengguna membuat keputusan. Yang kedua ada jaringan saraf tiruan atau neural network. Jaringan ini meniru cara kerja otak manusia, walaupun dalam bentuk sederhana mereka belajar dari contoh, bukan dari aturan tetap. Jadi kalau diberi banyak pilihan, jadi AI itu bisa memilih mana yang benar dan mana yang tidak benar. Yang ketiga ada algoritma genetik atau genetik algoritma.
algoritma genetik itu seperti AI mencoba banyak solusi acak, lalu memilih solusi yang terbaik, menggabungkannya dan memodifikasinya, dan mengulang proses itu sampai mendapatkan hasil yang paling bagus. Lalu yang keempat ada agen cerdas atau intelligent agent. Intelligent agent atau agen cerdas adalah program kecil yang bekerja sendiri untuk melakukan tugas-tugasnya rutin, dan dapat memproses data dengan cepat sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada konsep GDSS. Dalam dunia kerja modern, pengambilan keputusan penting hampir selalu melibatkan kerja kelompok seperti rapat tim, komite, proyek bersama, atau satuan tugas. Karena banyaknya pendapat dan kompleksitas masalah, dibutuhkan sistem yang mampu memfasilitasi komunikasi dan juga kolaborasi. Maka hadirlah Group Decision Support System atau GDSS, yaitu merupakan sebuah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu kelompok dalam menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan bersama secara lebih efektif. GDSS di sini menyediakan alat dan antarmuka digital yang dapat digunakan bersama-sama oleh anggota tim untuk mendukung diskusi, analisis, dan juga pengambilan keputusan. GDSS sendiri merupakan bagian dari kategori groupware, yaitu perangkat lunak yang membantu kerjasama tim. Ada juga istilah lain yang terkait seperti GSS atau Group Support System, CSCW atau Computer Support Cooperative Work, dan juga IMS atau Electronic Meeting System. Semuanya berfokus pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas kerja kelompok. Selanjutnya, GDSS membantu dalam pemecahan masalah. Dalam proses pengambilan keputusan kelompok, seringkali muncul tantangan seperti pembicaraan yang melebar, pendapat yang tidak terkoordinasi, ataupun waktu yang terbuang. Maka disinilah peran GDSS sangat terasa dalam membantu kelompok bekerja lebih efektif dan efisien. Berikut ini adalah beberapa manfaatnya. Di sini ada 4 manfaatnya. Yang pertama ada meningkatkan komunikasi dan fokus. GDSS membantu menjaga diskusi tetap terarah pada inti permasalahan. Dengan begitu, setiap peserta bisa tetap fokus dan tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak relevan. Lalu yang kedua, menghemat waktu. Fitur seperti voting elektronik, polling cepat, dan juga pencatatan otomatis membuat proses pengumpulan pendapat menjadi lebih cepat, sehingga waktu rapat dapat dimanfaatkan dengan lebih baik. Lalu yang ketiga ada memperdalam pembahasan masalah. Dikarenakan waktu tidak banyak terbuang, kelompok bisa lebih leluasa menganalisis masalah secara mendalam dan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengambil keputusan. Lalu yang keempat, menemukan dan mengevaluasi alternatif solusi. Diskusi dalam GDSS memungkinkan munculnya berbagai ide secara bebas dan anonim. Ide-ide tersebut kemudian bisa dievaluasi secara objektif menggunakan metode yang terstruktur, sehingga keputusan yang diambil lebih matang dan tepat sasaran. Letak lingkungan GDSS. GDSS atau Group Decision Support System dirancang untuk memfasilitasi pengambilan keputusan kelompok dengan menyediakan lingkungan yang sesuai berdasarkan ukuran kelompok, lokasi anggota, dan waktu interaksi. Selanjutnya, ruang keputusan atau decision room. Ruang keputusan dirancang untuk kelompok kecil yang bertemu secara langsung dalam lingkungan fisik yang terstruktur. Ruangan ini dilengkapi dengan peralatan teknologi seperti komputer, layar lebar, mikrofon, kamera video, dan konsol fasilitator di tengah ruangan. Fasilitator berperan penting untuk memastikan diskusi tetap terfokus dan produktif. Komunikasi dalam ruangan ini bersifat sinkron, artinya semua anggota hadir pada waktu yang sama sehingga ide-ide dapat langsung dipertukarkan. Contohnya adalah rapat komite atau lokakarya. Pesan atau komentar yang dimasukkan oleh anggota dapat ditampilkan secara real time di layar. Kemungkinan kolaborasi yang dinamis. Ruang ini ideal untuk pengambilan keputusan cepat dengan interaksi intensif. Jaringan keputusan wilayah lokal. Jika pertemuan langsung tidak memungkinkan, kelompok kecil dapat berinteraksi melalui jaringan lokal.
Anggota memasukkan komentar atau ide ke dalam komputer mereka dan semua input dapat dilihat secara bersamaan di layar. Meskipun tidak bertatap muka, komunikasi tetap bisa bersifat sinkron atau asinkron. Contohnya penggunaan adalah diskusi internal di kantor yang memanfaatkan jaringan lokal untuk berbagi data atau voting elektronik. Sistem ini mempertahankan kecepatan diskusi layaknya ruang keputusan, tetapi dengan fleksibilitas lokasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, sesi legislatif. Sesi legislatif dirancang untuk kelompok besar yang tidak muat dalam ruang keputusan fisik. Tantangan utamanya adalah keterbatasan partisipasi merata karena jumlah anggota yang banyak. Di sini fasilitator bertugas menyeleksi materi atau ide yang akan ditampilkan di layar utama, memastikan diskusi tidak terhambat oleh volume informasi yang terlalu tinggi. Misalnya dalam rapat dewan perusahaan besar, fasilitator mungkin memprioritaskan usulan strategis untuk dibahas bersama. Sesi ini tetap mengadopsi prinsip sinkron, tetapi dengan struktur yang lebih terkendali untuk menghindari kekacauan komunikasi. Selanjutnya, konferensi yang dimediasi komputer. Konferensi ini menjadi solusi bagi kelompok yang dengan anggota yang tersebar secara geografis. Aplikasi seperti konferensi video, audio, atau platform kolaborasi online, misalnya Zoom atau Microsoft Teams itu digunakan untuk menghubungkan anggota. Komunikasi bisa bersifat sinkron atau semua anggota semua anggota hadir virtual secara bersamaan atau sinkron. Diskusi forum online. Contohnya adalah rapat internasional antara cabang-cabang perusahaan, fitur seperti berbagi layar, dokumen digital, dan chat paralel memungkinkan interaksi yang efektif meskipun jarak fisik jauh. Anonimitas juga dapat diterapkan untuk mengurangi bias sosial saat mengambil keputusan. Materi berikutnya yaitu meletakkan DSS pada tempatnya. Jadi yang pertama itu kapan sih DSS itu diperlukan? Yang pertama yaitu ketika keputusan bersifat terstruktur. Artinya sebagian proses keputusannya itu bisa diatur dengan aturan, tetapi sebagian lainnya itu membutuhkan pertimbangan manusia. Contoh realnya itu seperti menentukan harga promo musiman. Itu memang ada rumusnya, tetapi tetap perlu melihat tren pasar dan kompetitor. Lalu di kondisi yang kedua yaitu ketika banyak alternatif solusi. Jadi DSS ini itu membantu membandingkan berbagai pilihan berdasarkan data. Contohnya memilih vendor terbaik dari 10 kandidat berdasarkan harga, kualitas, dan waktu pengiriman. Lalu yang ketiga yaitu diperlukan analisis data dan simulasi. Jadi DSS ini tuh mampu menjalankan simulasi what if untuk melihat dampak dari setiap pilihan. Contohnya itu kayak bagaimana jika biaya bahan baku naik 10%. Nah, si DSS ini tuh bisa membantu menghitung dampaknya pada laba suatu perusahaan. Lalu yang keempat yaitu situasi bersifat kompleks dan berdampak besar. Nah, DSS ini sangat berguna saat keputusan melibatkan banyak variabel dan akan mempengaruhi perusahaan secara signifikan. Misalnya contohnya itu membuka pabrik di negara baru gitu kok. Nah, itu kan akan banyak faktor yang harus dianalisis seperti hukum pada negara tersebut, pajaknya, logistik, dan budaya dari negara tersebut. Jadi kesimpulannya DSS ini diperlukan saat manusia butuh bantuan teknologi untuk membuat keputusan yang sulit, berdampak besar, dan berbasis data. Namun DSS ini bukan untuk tugas yang rutin dilakukan, tapi untuk masalah yang memerlukan pemikiran lebih dalam.
Nah, selanjutnya yaitu adalah prinsip meletakkan DSS pada tempatnya. Jadi yang pertama, DSS ini adalah alat bantu, bukan pengganti keputusan. Jadi DSS ini tuh dirancang untuk mendukung proses pengambilan keputusan, bukan menggantikan peran manusia. Sistem ini tuh akan menyediakan informasi yang relevan, analisis alternatif solusi, dan simulasi skenario atau what if analysis. Namun keputusan akhir itu tetap berada di tangan manajer karena DSS tidak memiliki intuisi, etika, dan pemahaman konteks sosial seperti manusia. Lalu yang kedua, gunakan saat keputusan kompleks, berdampak, dan datanya tersedia. Jadi DSS itu paling efektif jika keputusannya tuh kompleks atau banyak variabel yang saling mempengaruhi, lalu dampaknya tuh besar atau mempengaruhi strategi, anggaran besar, atau masa depan organisasi, dan data tersedia secara relevan. Jadi tanpa data, DSS ini tidak dapat bekerja secara optimal. Seperti contohnya itu perusahaan itu akan membuka cabang baru di luar negeri. Nah, keputusan ini tuh akan kompleks karena akan banyak faktor yang mempengaruhi, terus berdampak strategis dan membutuhkan data pasar, logistik, hukum, pajak, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu DSS tempatkan di level taktis dan strategis, bukan operasional. Level operasional itu misalnya input data harian, absensi gitu. Nah, kalau untuk level operasional itu cukup gunakan TPS atau Transaction Processing System. Kalau di level taktis itu seperti perencanaan anggaran, pengadaan barang itu cocok untuk menggunakan DSS. Dan level strategis atau pengambilan keputusan jangka panjang, si DSS itu juga bisa memberikan insight tapi tetap dibutuhkan pertimbangan manajemen senior. Nah, mengapa DSS itu tidak digunakan untuk level operasional? Karena keputusan operasional itu bersifat rutin, terstruktur, dan tidak memerlukan analisis kompleks. Jadi DSS ini akan terasa terlalu berat dan tidak efisien untuk digunakan pada level operasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.